Oke, selamat bergabung kembali di Tandang Tanya Jawab Tentang. Kali ini kami bertandang ke Oleh-oleh Raminten, satu toko oleh-oleh yang buka 24 jam. Wah, ini nggak banyak teman-teman ya yang buka 24 jam. Salah satunya teman-teman kalau ke Ngampilan bisa tandang ke Oleh-oleh Raminten. Spesial sekali di Oleh-oleh Raminten ini ada satu kedai di bagian pojoknya itu namanya Rempah Raminten. Nah, Rempah Raminten ini satu kedai yang dia mengkolaborasikan antara produk minuman kopi yang sangat populer di Jogja khususnya. Kedai kopi banyak sekali gitu ya. Dengan rempah gitu ya, dengan rempah. Rempah ini adalah salah satu warisan dari Nusantara yang memang diwarisi dan diuri-uri oleh Raminten. Rempah Raminten menghadirkan produk-produk signature yang itu hasil dari kombinasi komposisi antara rempah dan kopi. Nah, di Rempah Raminten ada satu tembok khusus yang kemudian direspon oleh salah satu seniman yang hari ini akan ngobrol banyak sama kita di Tandang Tanya Jawab Tentang bersama Mas Nugroho Daru. Halo Mas. Halo. Piye kabare, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya kebetulan kenal Mas Daru cukup lama. Beliau adalah salah satu orang yang ada di belakang layar salah satu penerbitan gitu ya. Sebagai layouter, kemudian sebagai ilustrator gitu ya. Suka gambar sejak kapan sih Mas Daru? Ya. Suka melukis, suka berkegiatan seni, wes. Ya mungkin Kecil kecil lah ya. Oh, okay. Dari kecil dulu era-era Satria Baja Hitam. Wes ngeri tenan. Itu mulai menggambar itu seera-era Dragon Ball. Tuh, minta orang tua untuk buatin contohnya dulu, Okay. ya, terus ya itulah mulai masa-masa bisa pegang pensil. Nah, itu Sempat menggambar di tembok juga nggak? Biasanya anak kecil kan selalu salah satu medium pertama dia untuk mengekspresikannya di tembok. Ya tentulah itu. Ya minimal membuat garis sejajar dengan tubuh toh. Urak. Itulah itu. Soalnya anak saya itu kan di era-era yang sedang megang pensil, megang apapun lah ya. Itu selalu dia coretkan di tempat terdekat dia. Dan membuat itu tanda lah, membuat tanda ya. Membuat tanda. Itu. Ya biasa lah itu. Terus kemudian menekuni dunia menggambar. Jadi ketika itu ya mengalir buat gambar-gambar di buku. Nah, buku SD itu sampul depan, sampul belakang itu selalu ada gambar. Entah itu cuma gambar-gambar. Kalau dulu era SD itu RPUL. Oh iya. Nah, RPUL itu belakang bukunya itu kasih logo-logonya band. Logo band. Padi, Slang itu era-era itulah. Ya itu nggak tahu sih karena mungkin suka aja toh. Dan buku nggak ada yang bersih, selalu ada coretan gitu. Ya basicnya itu sih sebenarnya. Ekspresi paling paling bisa tak lakukan ketika itu. Mungkin nggak bisa ngapa-ngapain ya ekspresinya gitu. Oke. Terus sampai akhirnya mengambil jurusan gue ya Mas yo. Seni-senian ya. Ya. Seni-senian. Cigut. Kan karena jurusannya apa tuh Mas dengan nih? Jurusannya fakultasnya seni rupa, jurusannya desain. Oh, desain. Desain grafis lah. Oh, desain grafis. Tapi desain grafis juga salah satunya bisa gambar ya Mas yo. Ora mung neng ya kalau di digital itu bisa gambar kan wajib. Wajib ya. Kan, tesnya gue ya mesti ya. Karena kan mungkin kalau di tempat yang lain ya nggak tahu sih. Apakah desain itu cuma bisa pegang komputer dan sebagainya, bisa melayout lah minimal itu. Tapi kalau diisi bisa gambar. Karena kan dia sebagai produsen kan, produsen visual, jadi
ya nggak ada visual terus dibuat lah gitu. Tapi kalau sekarang mungkin banyak sumber-sumber desain itu kan stok apa-apa tinggal tempel-tempel udah jadi, kasih tulisan udah dianggap itu karya desain kan. Tapi kalau yang diisi itu kan ya nggak ada apa-apa, kertas putih itu cat. Kalau ini Mas otomatis karena jurusannya Mas Daru ini kan lebih banyak di desain komunikasi visual ya. Jadi artinya kemudian lebih ke kalau keliru dikoreksi Mas karena aku itu tuh cah seni ya ngono ya. Yo, opo iki jenenge biasanya kan anu ya, opo enggak gawe logo branding gitu ya otomatis ya. Terus kemudian juga bikin sesuatu yang kalau bayangan saya ini biasanya lebih banyak ke digital gitu ya Mas. Nah, kalau Mas Daru itu selama terjun di dunia seni ini lebih banyak di DKV-nya atau malah di lukis ya Mas? Ya sebenarnya karena masa-masa kuliah itu digital udah mulai berkembang ya. Terus ketika itu saya magang di sebuah penerbitan itu ya mau nggak mau kan ya tetap dua sisi. Ada sisi yang manual, ada sisi yang digital. Yang manual biasanya ya sketch itu biasanya manual. Untuk draft itu manual biasanya. Ketika nanti difoto, nanti eksekusi bisa digital. Atau enggak ya full manual, nanti tinggal difoto, diedit pakai digital. Ya metodenya itu sih sebenarnya. Nah, kalau mural sendiri itu Mas, kan ini ngerespon mural nih ya. Sebelum kita bicara soal karyanya Mas Daru ya, mural ini kan tentu tantangannya berbeda ya Mas dibandingkan misalnya pengalaman Mas Daru di wilayah bikin cover, kemudian bikin ilustrasi, kemudian bikin layout gitu ya. Itu perbedaannya di mana Mas? Luwih suwe apa luwih cepet apa? Ya sebenarnya sama-sama menyenangkan. Ya sama-sama menyenangkan sih. Tapi basic bahwa menggambar itu kan tergantung media. Ketika kita skala kecil kan media kertas. Atau digital lah, di platform digital. Itu kan tetap manual kan. Pakai tangan, pakai apalah warna-warna yang manual lah gitu. Tapi ketika nanti aplikasinya di tembok dengan skala tertentu, itu kan tantangannya tersendiri gitu. Mungkin kalau sekarang teknologi udah ada proyektor. Ngeblat ya Mas jadinya. Ngeblat, tapi nek dhisik kan kita ono HP ya Mas. Ya, pakai itu. Tapi itu kan cuma cuma semacam efisiensi lah. Ketika medianya itu masih mungkin untuk dipakai grid, istilahnya pakai grid ya. Grid itu apa Mas? Grid itu perbandingan. Jadi kan yang di dalam itu tak pakai nggak pakai proyektor ya. Jadi dari gambarnya tak buat grid, nanti tak sket pakai kapur. Jadi langsung tak timpa cat. Itu sebenarnya secara teknik lebih praktis sebenarnya. Tapi ketika kita bicara dengan metode misalnya full color, terus butuh kedetailan tinggi, itu ya mau nggak mau proyektor. Biar cepet sebenarnya. Kalau mau santai dan ya nanti besok lanjut lagi, ya itu bisa. Tapi memang efektivitasnya kan jadi nggak seefektif ketika ditembak proyektor. Nah sebenarnya kalau mural sendiri Mas, kuwi iki pertamane iki kemunculan mural ya kan sekarang ini kan banyak hampir setiap beberapa brand gitu ya, beberapa tempat bahkan yang sifatnya kemudian komersial itu kan sudah mulai masuk beberapa seni mural di dalamnya. Saya lihat misalnya ada beberapa hotel di Jogja itu kan direspon mural gitu kan. Terus ada beberapa paling banyak coffee shop misalnya, coffee shop kan kemudian direspon dengan mural gitu. Apakah memang awal pertama kali mural itu dia hadir sebagai pembawa pesan Mas? Atau memang sebenarnya awalnya ya ruang ekspresi aja? Karena kan kebanyakan ini kalau keliru dikoreksi ya Mas. Saya kan melihat banyakan mural itu kan isinya selalu kritik sosial, ada pesan perlawanan begitu kan, ada hal-hal yang kemudian
pengen disampaikan kepada publik begitu. Makanya kemudian hadirnya di ruang-ruang publik, di jalanan gitu ya, di tengah lalu lalang kendaraan. Semakin padat sebuah tempat gitu ya, semakin kemudian muncul mural-mural pesan-pesan tertentu gitu. Ya sebenarnya mural itu lebih spesifik ke lukisan dinding lah. Oke. Ya itu lebih. Tapi kalau yang pesan sifatnya apa kritik sosial itu kan konten ya. Oh, konten ya. Kontennya. Tapi secara technically ya sebenarnya kan ketika media misalnya lukis itu kan kanvas kebanyakan. Lukis kanvas atau kayu atau apa. Nah, ketika itu di era-era modern ini muncul tembok, dinding dan sebagainya, gedung-gedung dan sebagainya, itu kan ada istilah lagi yang namanya mural itu. Terus untuk konten ya macam-macam kan sifatnya, bisa sifatnya kritik dan sebagainya, atau promosi itu juga bisa dianggap itu mural juga. Gambar-gambar dulu ada toh yang misalnya operator seluler itu nah itu kan mural juga dia. Bahkan di jalan layang kayak Mas ngeresponnya gambarnya. Iya mural, tapi kan misalnya kalau graffiti itu kan tulisan-tulisan. Ya nanti ya kalau ada muncul graffiti itu disebut vandal, terus mural itu disebut vandal kan konteksnya beda lagi toh. Ketika dia tidak pada posisinya. Misal tembok ini nggak boleh di mural. Makanya teman-teman Jogja itu selalu izin kalau yang benar-benar dia temboknya boleh nggak, temboknya boleh. Meskipun dia gratis, nggak ada yang nyuruh lah, ibaratnya nggak ada pesanan gitu loh. Itu teman-teman ya harus minta izin. Saling nimpa pun dia minta izin. Oh, ada etika semacam etikanya gitu ya Mas ya? Karena kalau di Jogja kan udah banyak sekali kan komunitas atau kelompok-kelompok yang secara secara pengkaryaan itu dia buat mural. Teman-teman isi juga tembok-tembok di kampus itu kan di mural sendiri setiap tahun ganti karena angkatan baru biasanya untuk pengenalan itu kita mural bareng 30 orang itu mural bareng. Yang gambar mungkin senior atau dari teman-teman juga. Ya itu praktek praktek kebersamaan sih sebenarnya ketika itu dikerjakan tim gitu loh. Jadi ya ada sisi yang menarik lah selain lukis ya. Maksudnya kalau kita bisa gambar itu kan personal. Tapi kalau mural itu kadang butuh kalau sendiri itu mesti istilah orang Jawa itu ngelangut toh. Ngelangut. Nah, gambar sendiri ukuran tembok 2 meter kali 3 meter itu kan aduh bisa berjam-jam itu. Apalagi kalau gambarnya yang sifatnya ruang sempit ya, maksudnya nanti ditonton dengan jarak sekitar 1 meter, 1,5 meter itu kan harus detail biar menarik kan. Ada yang bilang, saya pernah baca di salah satu tulisan itu bahwa mural adalah salah satu seni tertua Mas, yang kabarnya itu dimulai dari gua-gua. Maksudnya mereka menggambar di dinding-dinding gua yang kemudian kan dinding ya tadi Mas Daru bilang bahwa ekspresi di dinding itu adalah bagian dari mural adalah itu. Nah berarti bener atau Mas Sakjane bahwa ini seni tertua itu? Ya kalau sejarahnya memang ya seperti itu karena di penemuan artefak yang berupa gambar itu memang pertama di dinding-dinding itu. Mereka membuat ngelangut wong ngelangut. Ya kita nggak tahu ya alasannya apakah mereka mendokumentasikan karena nggak ada kamera, nggak ada apa gitu kan. Dia ekspresi iki mangan wes meteng warak ngopo ya niki kok gambare kosong. Nah itu bisa digambar, bisa yang kalau yang kan dan itu belum ada tangan itu loh, gambar tangan itu kan seni grafis itu sebenarnya. Buat mal, tangannya sebagai mal itu loh. Semprot pakai apa rempah-rempah apa gitu. Disemprot pakai mulut. Sebelum ada cat spray ya itu. Iya, itu belum ada cat spray. Sadurunge pilok, Pak. Cigun. Kalau yang gambar-gambar itu mungkin ya pakai kayu atau pakai tangan tangan di dulit-dulit lah istilahnya, dicolek-colek itu. Itu jadi artefak yang
ya saya rasa itu paling tua juga. Setelah itu kan berkembang macam-macam. Nah, beberapa seniman itu kan memang yang ada yang mengkhususkan di mural ya Mas ya. Nah, kalau di mural itu misalnya ada orang mau ngambil pengen beli atau pengen mengoleksi karyanya gitu, konsepnya gimana? Apakah temboknya dipotong atau diapake Mas apa ya, karena ya kalau yang koleksi itu udah ada sih mungkin. Tapi orang mungkin ketok tembok ya Mas? Ya ada yang diketok juga. Oh, nasi diketok terang? Wajikur. Karena kan sekarang teknologi canggih kan. Ketika misalnya ini diketok terus digeser, dipindah, ini tembok yang lama kan bisa ditutup lagi. Iya. Jadi ya itu itu biasanya karena koleksi itu kan otentik ya. Jadi ketika ada tembok ini tak gambar oleh seniman A, aku ya pengennya yang itu misalnya. Kalau bisa diketok, dipotong ya potong. Mau nggak mau. Kalau ya kan koleksi itu kadang kesepakatan ya. Kesepakatannya cuma fotonya aja juga bisa. Oh iya, bisa gambarnya foto bisa. Itu kan macam-macam. Kalau yang ini kan misalnya ini tak gambar dulu. Ketika gambaran asli yang versi digital itu nanti dicetak terus ibaratnya untuk dokumentasi sini terus memang benar-benar jadi jadi arsip lah itu juga bisa. Versinya ini desain ketika aplikasi kayak gitu. Nanti ada dua sisi kan. Karena ya ketika kemampuan manualnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kan nanti mesti jauh banget lah misalnya. Iya. Tapi kalau bisa sama itu kan semacam keunikan tersendiri lah, atau ya itulah yang dipakai. Maksudnya ya klien mintanya karena yang bisa kita gitu kan. Kalau yang diserahkan ke tukang cat kan ya nggak jadi. Ya ora dadi Pak Wajikur kan ya keahlian toh ke depan. Iya, makanya itu. Nah, artinya kan sebenarnya sebelum misalnya kan ada brief nih misalnya dari klien untuk satu mural tertentu gitu kan. Itu kan berarti kan butuh inspirasi ya, butuh ide, dan proses penggalian ide ini kan tentu tidak sebentar dan tidak serta-merta petah metu ngono kan ra mungkin ya Pak. Ya, benar. Ada proses tertentu yang perlu dilakukan oleh Mas Daru biasanya, apakah membaca buku sih ngono kan, riset apa? Ya riset ya tergantung. Ngopi sih sing akeh ngono kan, apa kepiye? Ya semua itu kan tergantung situasi ya. Ada yang mungkin bisa dari segi anggaran atau dari segi tempat. Makanya kemarin ketika dapat brief ya tak buat sket kasar lah untuk memulai perbincangan selanjutnya. Kadang-kadang kan kalau ini mungkin baru orderan pertama atau nggak tahu gimana prosesnya, itu nyusu. Iya benar, nyusu itu kan biasa. Karena tapi sudah paham ya karakter soal itu ya Mas. Dan klien itu kan kayak gitu toh. Ketika pengennya macam-macam, tapi situasinya itu sebenarnya secara keilmuan mungkin layout itu kok nggak pantas sih kayak digawe gini-gini. Kita berusaha menyampaikan dengan persuasif lah. Persuasif, terus kita sampaikan ide-ide kita gitu biar ya relevan. Kita punya alasan untuk ketika kini keramaian dadi norak misalnya gitu kan, kita punya dasar untuk ngomong itu gitu loh. Kita dibayar untuk itu toh. Itu kita berusaha itu nanti tinggal risetnya, kita lihat lokasi, kita memposisikan diri sebagai pengunjung gitu gimana gitu. Ya itu loh sebenarnya. Nah, kesulitan kalau yang di sini apa Mas? Karena kan ini kan sesuatu yang cukup kompleks sekali ya, karena misalnya seperti Raminten itu sebagai brand itu kan dia mewarisi budaya, tradisi gitu kan. Kemudian di sisi lain kita tahu bahwa bicara soal rempah itu kan juga tidak serta-merta begitu saja. Ada proses yang sangat panjang di mana kemudian kita bicara penjelajahan samudra di dunia dimulai dengan orang mencari rempah kan gitu ya. Pelayaran gitu ya, kemudian kapal-kapal kemudian sampai kemudian berperang, berebut satu wilayah.
itu kan semuanya rata-rata dimulai dari rempah gitu ya. Nah, bagaimana proses Mas Daru untuk bisa menuangkan gitu ya? Ini yang kemudian merepresentasikan bahwa ini rempah, kemudian ini ada kopinya gitu ya. Karena kan sebenarnya rempah, kopi, teh ini kan komoditas yang cukup seksi ya di masa lalu. Kemudian orang-orang seperti orang-orang di Eropa tiba-tiba kemudian mencari koloni baru, itu kan salah satunya ya soal itu gitu kan. Tapi ya Mas prosesnya yang di rempah Raminten ini? Ya kan si kemarin kan dapat brief dari owner lah untuk buat mural di tembok lah. Ya kan kita ketika dapat itu kita serap dulu lah. Kita serap dulu, mungkin kita coret-coret, kita apa yang bisa masuk, terus kita lihat lokasi. Ketika lihat lokasi berarti ada kan visual itu kan banyak fungsinya. Bisa cuma aksen aja, bisa untuk membangun suasana, bisa buat semacam informatif, semacam infografis lah gitu loh. Itu ketika masuk ke sini kan oh ini udah ada ini yang eksis. Pertama ilustrasi ini udah eksis kan, brandnya udah ada. Terus ini suatu yang apa ya, oleh-oleh lah. Terus ada sisi yang itu sebenarnya beda ketika berkunjung ke sini kan ya bisa aja sih oleh-oleh kopi itu bisa aja, tapi kecenderungannya untuk kunjungan kan, kenyamanan atau ya itu ketika muncul itu berarti ruangan itu butuh sesuatu yang membangun suasana ruangan itu sendiri gitu loh. Ketika mungkin nanti obrolannya mungkin barista atau apa, ketika ditanya dan sebagainya dia nggak begitu menjelaskan terlalu berat. Iya, karena udah diwakili oleh visual tadi ya. Diwakili oleh visual itu. Misalnya tembok yang sisi depan bar itu kan bener-bener surrealis kopi ya, kopi yang sekarang tren ya apa? Puring lah ya, puring di atas cangkir. Terus kalau yang ini kan latte lah, ya, latte lah gitu. Menggambar di atas cangkir lah gitu lah ya. Menggambar di atas cangkir itu. Ya tak pajang di situ biar masuk kesannya itu udah dapat gitu loh, bahwa di sini ya kopi. Karena kan di kaca ini kan nggak ada tulisannya coffee shop atau belum selesai itu Mas. Tapi di sisi lain misalnya ada tulisan kopi aja kecil misalnya. Tapi ketika kesini aja udah lihat itu, udah tahu itu kopi. Udah kelihatan mesin, udah melihat mesin, terus itu kan bar. lumayan apa ya, lumayan besar kan. Jadi kita sekilas aja orang udah tahu bahwa itu kedai. Itu pertama lah. Terus masuk lagi lebih ke tematik karena rempah. Buat apa ya kira-kira ya, kalau rempah Indonesia ya berarti mungkin perjalanan rempah, atau ya kita bisa bicara peta rempah Nusantara dan sebagainya. Terus itu ada saya bikin kapal penjelajah dari VOC dulu, sama gambar tokoh Belanda yang kesini itu, sama rempah-rempah ya itu sekilas itu. Nah artinya kan memang visual itu penting sekali untuk bisa menegaskan iki sakjane opo ngono ya Mas ya. Ya azan sih. Jedasnya ya Pak azan nih. Ya kita lanjut lagi setelah jeda azan gitu ya. Berarti kan ini Mas Darui nganu ya Mas yo, opo nek misalnya mengeksekusi sebuah brief gitu ya, atau misalnya bagaimana kemudian menerjemahkan dari konsep ke visual itu juga banyak dipengaruhi oleh buku-buku yang dibaca, pasti gitu ya Mas ya. Apa Mas buku rekomendasi yang harus dibaca ini? Karena tanya jawab tentang ini kan sebenarnya soal kopi, buku komunitas Mas. Nah, buku apa Mas? Ya sebenarnya saya bukan pembaca gimana ya. Omahe kebak Pak? Enggak. Bukunya bagus-bagus semua. Enggak. Ya tetap TB Alimin toh, masih paling kebak.
Bukunya Mas Daru ada satu Naga Bumi cerita silat itu. Masih ada tempat saya. Ya buku-buku novel paling. Karena apa ya? Ya karena kebetulan profesi sebagai ilustrator terus berkomunikasi itu kan butuh lah asupan-asupan cerita dan sebagainya, dan itu paling membuka ya di novel. Karena di novel kan rigid gitu loh, menceritakan pagi hari aja udah paling ya berapa paragraf atau berapa lembar itu cuma ngomongin pagi ya. Terus ya buku-buku novel gitulah, tapi yang lainnya paling cerpen lah, cerpen. Nah, penulis favorit siapa Mas? Ya kalau novel masih Seno sih sebenarnya. Pada aku Masih Seno Seno. Gumira. Meskipun ya apa ya nggak semua saya baca ya, tapi berkat Naga Bumi itu bener-bener mengubah mindset lah, bener-bener mengubah mindset. Gimana sebuah proses itu dilalui, terus membangun reputasi, terus idealisme itu ya di Naga Bumi itu. Kembangan jurus ya. Misalnya jurus melukis. Misalnya kalian belum pernah baca novel, pokoknya baca Naga Bumi aja wis. Apa kuwi? Tenan kok. Itulah. Terus yang lain ya cerpen-cerpen. Nek cerpen sapa Mas? Cerpenis. Budi Dharma. Oh, Budi Dharma. Wih, ngeri tenan. Budi Dharma suka. Surrealisnya suka. Ya itulah. Yang lain ya paling sekilas sambil lalu. Gitu. Puisi-puisi seneng ora Mas? Puisi paling ya Rendra, sebagian Rendra. kecil lah. Yang lain ya nggak begitu ngikuti. Tapi memang kalau ini ya apa seniman itu memang beberapa saya tanya itu kan rata-rata suka novel, cerpen, puisi itu karena mungkin ini ya Mas, olah rasa juga ya. Apa ora sih Mas aja? Ya sebenarnya ketika kita bergelut dengan media visual, kadang-kadang butuh media yang lain. Sebagai mungkin ya biar nggak jenuh atau mencari ide-ide itu ya ada lah visual, maksudnya kita kemana atau browsing itu kan ada. Tapi di sisi lain itu kadang kan desainer itu membuat sesuatu yang nggak ada jadi ada, kayak simbol-simbol. Itu kan memang itu kadang dari diri kita sendiri. Dan itu bisa didapat melalui cerita-cerita, abstraksi macam-macam itu kan. Itu ada di sastra gitu. Itu sing mungkin bisa mempengaruhi terutama bisa dalam berkarya gitu loh, atau merespon karya gitu loh. Kalau dalam 1 bulan ada target buku selesai berapa judul Mas? Enggak target saya. Sak mlakune yo. Sak mlakune. Gitu. Ono buku sing suwe banget Mas, bertahun-tahun ora rampung gitu ada. Bertahun-tahun enggak lah ya. Paling berbulan-bulan. Ya yang terbaru saya malah ada buku tipis sebenarnya, Little Prince itu loh. Itu Machiavelli. Bukan yang dari Perancis itu. Oh nganu. Lupa aku. Oh, Il Principe ya, Machiavelli. Itu, tapi Little Prince apa ya? Ada lah. Itu buku tipis itu. Dia terbitan 1944. Oh, buku klasik. Ya. Itu kayak cerita anak-anak tapi kayaknya menarik itu. Sebenarnya cerita dewasa tapi kemasannya anak-anak gitu. Itu ya baru baca berapa lembar gitu lah. Itu aja sih yang terbaru loh. Terus sambil menunggu Naga Bumi 4. Iya. Masih proses ya. Katanya rilis tahun ini atau tahun depan? Kayaknya sih. Itu kita lihat aja. Iya, Seno Gumira Aji Dharma. Penulis serba bisa. Nulis apa wae ya gitu ya. Novel, puisi, cerpen. Nah, kalau balik lagi ke karya Mas Daru ya yang ada di Rempah Raminten itu. Nah, selama proses Mas Daru mengerjakan di sini gitu ya, ada pilihan tone warna tertentu nggak sih Mas yang kemudian menjadi keputusan, oh iki pase warna iki gitu. Ya karena kemarin disodorkan ruangan yang sudah berwarna, maksudnya udah warna dasar udah ada ya, krem ya. Ya pada akhirnya ya nggak jauh-jauh dari itu. Coklat, warna-warna senada lah gitu. Tapi sedikit warna netralnya yang warna putih dan sebagainya.
biar nggak begitu apa ya, nggak begitu mencolok, nggak kira-kira kalau ke kedai kopi itu kan rata-rata orang butuh ketenangan lah gitu. Jadi ya biar suasana terbangun kan pakai tone-tone warna yang ya nggak begitu kontras lah. Nah kesulitannya apa Mas neng kene ngerespon di Rempah Raminten? Ya kesulitannya mungkin apa ya, udah lama nggak media mural ya, itulah paling berdiri 3 jam 2 jam itu paling kesulitan. Kalau ora iso ngudut ya. Ora iso ngudut ya kan. bener. Kudu metu sik to ngudut to. Heeh. Lah AC soalnya to ruangan to. Itu yang bikin kemudian Ya, lama. Kendala teknis sebenarnya, kendala fisik sebenarnya. Kendala fisik. Harus kembali ini ya dibiasakan lagi yo. Sopo ngerti bariki entuk tangkepan oke to, Pak. Ya karena apa ya, karena mural itu kan memang tantangannya ketika ketemu medan lah. Kan nggak semua tembok itu mungkin Bisa direspon dengan baik. bentuknya atau situasinya dia kena matahari langsung, terik macam-macam. Makanya kan ini kan karena ini nggak ada pohon-pohon yang ya kebetulan di kota lah. Terus kalau siang berarti panas kan. Eksekusi malam. Meskipun di dalam AC ya, tapi kan ketika keluar ngudut-ngudut kan berarti ya apa ya, berarti panas. Ah malam aja. Nah, sehari-hari Mas Daru berkegiatan di mana Mas? Studionya apa namanya Mas? Studio sebenarnya saya punya ya paling belum definitif lah, namanya Hieroglyph lah. Ya. Itu studio desain kecil-kecilan, tapi untuk yang sendiri ya on progress paling mau buat untuk yang karya-karya pribadi. Tapi paling basicnya web aja. Tapi kalau untuk kegiatan harian ya saya di rumah sih, studio di rumah gitu. Nggak kayak skena-skena sekarang tau, studionya di warung kopi. Orang old school ya di rumah. Di rumah ya. Jauh dari keriuhan lah ya. Nah kan kalau di sini ini kan termasuk ini ya Mas ya, ruang yang cukup ramai gitu ya, karena yang datang kan otomatis ada pelanggan oleh-oleh, kemudian juga ada orang yang kemudian nongkrong minum kopi gitu ya. Ada pesan khusus yang pengen disampaikan kepada pengunjung Mas dari mural jenengan? Oh, pesan apa ya? Ya ketika kita berkunjung di sebuah kedai kopi, apa ya? Kalau ya terutama yang di sini lah, ya mungkin bisa lihat karya atau tanya-tanya sama barista. Yang jelas berusaha menikmati suasana lah. Ketika kita kan biasanya cari kedai-kedai yang mungkin nyaman dan sebagainya. Dan kebetulan sini ada karya ya karyanya juga dinikmati lah gitu. Mungkin direspon, mungkin tanya atau apa, mungkin bisa juga dibuat foto, background foto dan sebagainya gitu. Apalagi kan sekarang ya memang eranya orang semua mencari ini ya, ruang eksistensi dengan berfoto gitu kan ya. Tapi di sisi lain juga kedai-kedai yang memanfaatkan para seniman untuk berkarya itu juga sangat membantu kita juga karena apa ya, apresiasi akan tumbuh kan. Jadi teman-teman yang suka ke kedai terus lihat ini bahwa ini bukan gambar comotan tapi benar-benar gambar manual, itu kan apresiasi muncul di situ dan kita juga ya saling apa ya, kita juga seneng juga gitu diapresiasi kan, seneng juga. Paling enggak kita juga mungkin koreksi atau yang sama-sama seniman juga biasa saling koreksi, saling apa ya, saling kalau dulu di kampus itu saling ejek-ejekan lah. Wah, ini kok elek. Elek kan ya. Wah, tak masuk. Tapi kita fair karena ya itu untuk menjaga apa ya, menjaga tradisi berkarya kan. Kalau nggak ada itu ya
akan stagnan, yo gambare ngono-ngono wae, nggak ada peningkatan. Nah, kalau yang digambar Mas Daru di sini tuh elemen visual yang paling esensial dari mural yang Mas respon itu apa yang menjadi representasi atas rempah Ya, dan kopi? pertama yang di depan bar. Depan bar itu memang ikonik ya, tak buat visualnya biar ikonik lah. Proses penyajian kopi, salah satu teknik penyajian kopi. Terus masuk lagi nanti lebih ke informatif, nanti ada beberapa bentuk-bentuk rempah gitu, misalnya cengkeh, terus kapulaga, di situ ada lada dan sebagainya. Itu ada kayu manis, ada pala di situ. Dan ya sebagai pengenalan lah. Terus sama jalurnya, terus sama itu ada ikon kapal VOC zaman dulu. Jadi ya paling enggak nanti kalau misalnya masuk menikmati suasana di situ, nuansanya udah beda. Ya selaras sama konsepnya oleh-oleh. Oke. Nah, kalau ini Mas, kan sebenarnya kan tiap seniman tuh biasanya kan punya ciri khas tertentu gitu ya. Mas Daru tuh pasti juga punya khas karakter iki Daru banget iki. Apa kaya misalnya awake ndelok nek seniman mural iki apa ya street art kuwi ono Banksy lah wis khas banget ya. Kita mesti ngerti banget ini. Nah, otomatis kan itu yang kadang sulit ya Mas yo. Mengawinkan antara keinginan dari klien gitu ya dengan idealisme kita gitu ya. Nah, ning kene piye Mas ling mengawinkan gue ya? Karena kan aku dulu karakter kanumu kan sebenarnya kan monokrom ya, lebih banyak ya kan. Tiba-tiba wah iki kudu rame iki Mas, warnane kudu kayak apa ya, semarak ngono lah. Piye ki Mas li? Ya Mengawinkan kemudian ya tetep ora kehilangan identitasnya Mas Daru. Ya. Studio darurat. Apa ya? Yang jelas kan ketika sebelum eksekusi datang ke sini itu kan pada akhirnya menguatkan lah bahwa karakter itu bisa masuk di sini. Kadang kan visual itu kan berarti kalau di TK itu kita gambar realis itu sebenarnya nggak masuk toh. Nah itulah kayak gitu. Harus ada sisi-sisi surrealis atau stilisasi penyebaran dan sebagainya. Itu penting juga sih sebenarnya ketika kita mengamati nanti target audiens kita siapa. Betul. Makanya kalau yang di sini misalnya dengan misalnya karakter saya misalnya drawing dan sebagainya itu saya kira masih masuk lah gitu. Karena pertama ruangannya nggak begitu lebar dan sebagainya, jarak pandang untuk menikmati mungkin semeter dan sebagainya itu ya butuh detail, butuh garis-garis kecil dan sebagainya. Dan apa ya masih masuk lah di sini, masih bisa karakter itu masih bisa masuk di kedai lah. Meskipun di sini udah ada apa yang karikatural lah gitu loh. Tapi kan melihat situasinya ini kan dia ada sekat kan, jadi ya nggak masalah. Ketika masuk nanti ke sini itu lebih lebih beda sama sini. Sini kan ada karikatural, nuansanya ya karikatural dan sebagainya. Ya kalau kemarin misalnya dibuat sama, ya saya mesti acuannya gini, ya karikatural macam-macam. Terus ternyata kan saya dikasih kebebasan, semua kan piye lah gitu. Wong awam bisa menangkap pesan ngono ya Mas. Menarik, estetikanya dapat gitu kan. Terus tak pikir-pikir lah, tak renungkan lah sedikit yang masuk mana, terus tak buat mock up dan ternyata ACC kan. Nah kalau ini Mas, ngopi toh Mas, yo diunjuk toh Mas. Mosok nganti cair ngono asep. Seneng kopi Mas Daru? Ya lumayan. Sehari berapa cangkir? Sehari berapa cangkir? Ya 2 cangkir cukup. 2 cangkir cukup. Itu standar. Pagi 1, siang 1 atau malam ora? Malam kalau ngobrol. Nah, karena sesuai kebutuhan. Karena
apa ya kalau dipaksakan terus ya iso ra leren tenan. Tak kira kayak wong Eropa, Mas. Ya. Ngopi mau nganti tekan sore. Ya, Menek bengi ngebir kan. Ya, ya malam karena menyesuaikan kemampuan fisik ya. Ketika malam pengen istirahat ya pada akhirnya kan tetap mengurangi itu toh. Kopi paling disenengi apa Mas Daru? Sebenarnya Arabica sih. Arabica ya. Suka hitam berarti ya. Kopi susu ra seneng Mas. Cappuccino, susu latte, kadang-kadang. kadang. Oh, selingan aja ya. Selingan. Tapi kalau hitam pasti. Pasti sih. Kemarin di sini ya selalu pesan yang Black lah. Seneng kopi paling kok senengnya apa tuh Mas? Kopi saka ngendi Mas? Kopi kan akeh banget ya, banyak sekali dari Aceh sampai Papua, bahkan misalnya Ya, kita tapi bicara Sabuk Katulistiwa. Arabica Aceh paling seneng. Gayo ya? Kan strong kan. Bener-bener. Yang lain kan biasanya agak soft, agak begitu. Tapi kan kalau naik Gayo dari Aceh nggak tahu sih yang misalnya di tempat lain ada yang mirip-mirip Aceh dan sebagainya, belum tahu. Berarti ini ngomah stok akeh ya kopi? Stok banyak. Ya Luar lumayan. biasa, Gak nyetok dari roastery dongeng. Endorse iki pesan masuk dengan poin. Tapi ya stok banyak ya robusta malahan karena ya ngimbangi tamu kan. Iya. Ketika tamu itu kecenderungannya banyak yang suka robusta ya karena mereka pakai gula toh. Nek di Jogja itu komunitas mural ya banyak ora sih Mas? Ya kalau di Jogja itu Tapi sempat aktif juga ya atau kalau di bahkan komunitas aktif, saya Mas? enggak ikut. Enggak ikut. Jadi ya moral sebagai sisi yang lain dari ilustrasi lah gitu lah. Media muralnya itu kan sisi yang lain. Mayornya kan di digital sama ya ilustrasi kaos sama. Nah Mas Daru aktif ning komunitas apa? Buku Kalau- gitu ya. Ya, Kalau terakhir sekarang- beliau ini salah satu ilustrator IKAPI ini ya beliau nih teman-teman gitu. Kalau definitif jadi anggota enggak, tapi serawunge lah bercengkrama sama teman-teman buku, teman-teman ya teman-teman apa ya remaja masjid. Teman-teman itu lah, hadroh lah, hadroh di kampung tapi ya. Tapi kalau yang paling anu kan teman-teman buku toh. Karena dulu pengalamannya di penerbitan ya Mas di ya, Roto penerbitan. suwe ya. Jadi masih sering kontak, sering ngumpul sekali dua kali. Tapi masih sering garap ini ilustrasi-ilustrasi sampul untuk atau bahkan di dalam bukunya masih sering. Ya ada lah, ada beberapa. Kalau misalnya kayak garap mural itu kan ada briefnya yang cukup tes apa ya poin per poin gitu ya. Kalau misalnya sampul buku ki berarti kudu maca bukune Mas. Apa piye le menerjemahkan? Ya. Aku sok bayangke kayak lho. Wah, jangkrik bukunya kadel banget iki nek ilustrasi kon gambar sik ngene kon maca sik kita kesuwen iki. Ya sebenarnya idealnya kan menyerap ya idealnya. Tapi kadang kan ya itu budgetnya nggak sampai kan gitu. Jadi ya sekilas aja. Sekilas aja. Karena kalau bener-bener baca, tapi rohnya itu sebenarnya baca, harusnya baca. Iya. Rohnya itu harusnya baca. Karena ketika baca itu bener-bener tanda-tanda itu bisa dimunculkan itu loh. Tapi kalau sekarang kan ya tergantung budget itu tadi loh. Ketika covernya Superman, ono cover lah gitu. Enggak begitu konseptual ya itu biasanya briefnya langsung dari yang pesan. Komen kayak ini mas gitu. Biasanya gitu. Tapi idealnya ya memang baca itu. Saya itu sampai sekarang Mas Daru ya. Kalau keliru dikoreksi lagi nih, karena kan aku ya wis wong awam toh lah. Saya itu sampai sekarang percaya bahwa kalimat misalnya jangan memvonis buku dari sampulnya ya tetap menurutku ya ora lah, karena beberapa saya itu tertarik karena sampulnya apik ya Pak. Artinya kan berarti peran ilustrator itu juga penting toh. Yeah. Artinya kan yo iki kudu apik ngono lah ngono toh. Tapi kan kadang juga kita dapat buku yang sampulnya iki jane kudune luwih apik meneh iki wong isine apik ngono. Kuwi biasanya misi ning ndi Mas?
Ya ketika karya itu nanti dimasuk ke ranah industri kan itu niche-nya biasanya di situ. Karena analisisnya ketika beda ya, misalnya buku, misalnya Mas Rego buat buku ini, pokoknya kita buat sesuai alur yang baku lah, ya nggak buat ilustrasinya baca dan sebagainya. Ketika jadi baru ini nanti kita tawarkan misalnya, kita tawarkan ke penerbit yang mau, yang sudah seperti ini loh, udah covernya ini, ilustrasinya. Nah sebenarnya kalau bisa gitu ya nanti akan sesuai sebenarnya antara isi, cover, konseptualnya itu. Tapi kan kalau di industri kan enggak. Kadang-kadang kan naskah udah ada, tapi cover belum ada. Ya kan terus tinggal dikasih cover ini. Ya brief bakul ya itu. Kedadapan kadang ya ilustrasi ini. Bakul. Ya itu sisi-sisi yang lain lah, sisi-sisi yang lain. Jadi di taraf ketika konsep itu dibuat, karya itu dibuat, itu sendiri, terus ketika nanti industri itu kan dia bahannya dari karya itu. Jadi karya jadi dulu, bukan ini pasarnya oke ya. Kok ini covernya ini oke sih seneng ya. Terus baru dipesankan ke ilustrator, briefnya kayak gitu. Ya kayak gitu hasilnya gitu loh. Realitanya gitu loh maksudnya. Tapi kan ada yang beberapa yang penerbit yang dia memang membuat itu serius kan. Jadi praproduksinya itu memang mereka serius lah. Itu ada. Tapi ada yang sesuai budget gitu. Sesuai selera penulis gitu. Padahal idealnya ya enggak juga selera penulis. Ya penulis seneng warna ungu. Iki bukune nek kayak warna ungu iki simbol warnane wis kleru ya. Nggak masuk gitu padahal semua elemen visual itu kan sebenarnya mempengaruhi kesan macam-macam psikologi warna itu kan semua ada ya, makanya ada fakultas seni rupa nah gue sinau ya Pak nah, makanya itu ketika di realitas industri itu kan realitasnya kan efisiensi ya macam-macam itulah akhirnya ayo iki dipotong ae iki golek sing itu. Padahal sebenarnya ketika bener-bener penerbit atau klien itu bener-bener tahu oh ini ono lho sing jenenge tukang gambar. Itu soal harga kan nanti bisa negosiasi. Nggak harus segini-segini tapi negosiasi karena ketika pengkarya gitu bisa oh ini bukumu ya yes, komen yang penting kan itu bisa. Nah ora royalti gitu. Saya pernah dapat project dia bayarnya royalti, nggak bayar langsung. Komen ilustrasi isi sama cover. Ya nanti bayarnya royalti. Jadi ini harga passive income no ya Pak. Tapi royaltinya royalti cetak ya. Misalnya nanti cetak 100 atau 500 ya. Ini kan dia nggak ada uang nih. Ya yang penting cetak gue nyetak sih. Ketika dia udah jualan, udah dapat itu baru dia bayar. Paruh sampai dia habis gitu. Tapi ora sepanjang dicetak ulang ya? Enggak. Oh, berarti ora passive income no ya? Mau hitungannya pembayaran tempo John Pak Ijo. Enggak, tapi itu royalti. Wong dia ketika mau cetak ulang dia ganti cover kok. Ganti isi, ganti semua. Oke. Ya, kesepakatan kita royalti bahwa sekian persennya nanti. Jadi ketika aku mau nyetak lagi, itu perjanjian lagi. Mau dibeli atau mau ganti konten, ganti cover macam-macam gitu loh. Itu kan mekanisme ketika misalnya penulis memang budget minim toh. Misalnya bayar layout ilustrasi sampai sekian juta misalnya ya. Aku mending tanggung nyetak ya wes. Berarti ketika ini nanti dijual atau apa ya deal-dealan aja berapa rupiah kali berapa cetakan. Nek Mas Daru sebagai orang awam yang pembaca yang juga kemudian biasa beli buku gitu kan, suka ini nggak Mas ngamatin ilustrasi cover sampul gitu ya dari buku-buku yang hari ini kan banyak sekali ya buku-buku, mungkin buku-buku yang diceritain Mas Daru tadi, buku-buku yang sudah lama kemudian ganti cover, ganti sampul gitu ya supaya lebih segar dan lain sebagainya gitu ya.
ngamati nggak Mas cover-cover sekarang dibandingkan cover-cover dulu atau misalnya dibandingkan buku-buku yang edisi sebelumnya itu sekarang ini cover-covernya gimana Mas? Luwih apik atau biasa saja atau tadi yang dibilang sesuai kebutuhan pasar gitu. Misalnya lagi rame sampul sing isine mung apa judul tok terus warna kan ngono kan berarti kan ora perlu ilustrator toh Pak, ora perlu. Ya gini, ketika itu nanti kan semua ranah bisnis ya. Ketika para pebisnis itu mencari celah kolaborasi dengan seniman atau desainer itu kan kalau penerbitnya itu jadi trendsetter dia biasanya berani untuk hire ilustrator siapa itu. Ini wes ditiru banyak orang lah misalnya, wes ngene kabeh. Ya otomatis dia buat beda. Tapi rata-rata ngono ya, ono ketika, ilustrator apik ngono ya. Terus akhirnya penerbit liya melu jupuk kanggo ngono. Itu ya semua kembali pada pada si perusahaan ya. Ketika meskipun kecil tapi dia punya idealisme jadi trendsetter ya bisa aja buat beda wong liyane wis ngene iki aku ya ora misalnya. Tapi kebanyakan kan enggak, industri yang besar kan mempengaruhi industri kecil. Itulah. Tapi beberapa penerbit itu punya kekhasan masing-masing ya soal ilustrasi. Ya, Mas Daru bisa ya nebak iki mesti penerbit iki ngono kan. Soalnya ilustratornya model sekarang ini. udah enggak begitu ya. Sekarang relatif sama ya Mas ya. Karena misalnya kayak Gramedia, Mizan itu dia kan punya polanya sendiri. Polanya sendiri. Mungkin mungkin di sisi lain kedekatan juga bisa. Misalnya ilustrator langganya Gramedia, ilustrator langganya Mizan atau penerbit mana yang itu biasanya ke situ, situ aja, situ aja gitu loh. Nggak mencoba mindsetnya, iki ilustrator kayak sing lagi naik misalnya, terus ditawari untuk buat, ya mindsetnya nggak kayak gitu. Kalau di sini ya industrinya, karena mungkin ya nggak tahu sih apakah kesadaran itu nggak ada atau ya semua berkembang lah. Selama keilmuan ini nanti bersinggungan ke banyak orang kan akan literasinya juga bahwa iki bisa ono ya tukang desain iki ono ya kampus desain iki ono ilmu ilustrasi ono ternyata itu kan kalau dia nggak tahu ya nggak penting ono cover-nya. Nah, siapapun yang buat gitu. Sekarang ini kan salah satu tantangan terbesar dari seniman grafis, terus pelukis, terus juga tukang gambar, desainer itu kan ada teknologi AI Mas ya, yang kemudian mempercepat, mempersingkat, bahkan kemudian relatif lebih murah ketika bisa menggunakan prompt yang tepat gitu kan. Nah sebenarnya pandangannya Mas Daru piye Mas? Ya kalau menurut saya sih ketika pengguna itu masih menggunakan sisi kejujurannya, dia akan jujur aja. Misalnya cover buku pakai AI, ya mungkin ditantumkan atau apa. Itu ya nggak masalah. Itu kan cuma cuma media aja kan. Karena kan ketika cover itu dibuat oleh orang dan orang itu mungkin ya dia memang spesifik kerjaannya gitu atau profesinya itu, orang juga akan melihat itu kok. Karena kuwi menjadi karakter sing ora gampang ditiru ya Pak. Misalnya ketika buat kaos lah, gambarnya itu udah pasaran, udah ya orang biasa aja. Tapi kalau ini manual, orang tahu toh latar belakang itu. Hasilnya podo cuma disablon. Tapi kan beda ketika tahu itu loh, beda. Makna itu kan memang dibentuk dari banyak hal kan. Berarti nggak perlu khawatir ya Mas? Nggak perlu khawatir. Karena menurut saya nggak perlu khawatir. Cuma ketika itu nggak diimbangi dengan literasi juga, ya itu ancaman bagi generasi selanjutnya untuk kita. Misalnya kita punya tradisi wayang, tradisi nyungging, tradisi batik. Itu kan manual ya memang ya. Itu kalau mereka nggak tahu itu, ya tahunya
Berarti nggak gue AI iso kok. Itu persoalannya di situ. Terputus. Jadi terputus kesejarahannya gitu loh. Perkarane nanti itu teknis pakai AI itu kan nggak masalah. Tadi kawung nganggo AI kan nggak masalah sebenarnya. Tapi tahu bahwa kawung itu ini, ya itu kan perlu disampaikan juga kan. Oh, ada loh yang buat manual. Tapi sebagai seniman gitu ya Mas, yang setiap hari berkutat dengan karya gitu. Mas Daru juga mengikuti nggak sih atau bahkan nyoba-nyoba untuk aku tak coba mengkolaborasikan karya dengan AI gitu? Enggak ya? Saya malah enggak. Karena apa ya? Karena ya mungkin bukan alami atau apa ya. Ya saya nggak ada kepentingan untuk menggunakan AI toh. Makanya ya nggak tak buat. Tetap percaya mengail ilham bersama kopi membaca ngono ya Pak. Itu kalau kata dosen saya ya, senior dosen saya itu kan orang-orang desainer itu produsen tanda. Kita itu produsen, kita itu yang dipegang AI itu kita yang ngisi toh. Iya sih. Iya. Karena kalau nggak ada yang ngisi juga nanti kering juga tetap hasil olahan AI-nya ya. Karena nggak ada data terinput gitu. Nggak ada data terinput. Kita membuat data itulah. Ya di sisi lain itu humanity-nya kan di situ. Artinya ya tetap pede wae ya Pak ya berkarya. Kita hidup kan di posisi sebagai pengkarya misalnya, kita membuat yang nggak ada jadi ada kok. Kalau AI kan menghimpun yang ada. Betul. Merangkumnya ya. Jadi saripati ngeluarin terusan. Itu kan dari. Iya sih. Aku nyoba ya pakai AI promptnya itu misalnya pakai aliran apa ya keluar ces. Tapi tetap ada sisi-sisi yang kemudian tidak seperti sentuhan manusia sih Mas. Yang aku rasakan lah ya, walaupun memang sekarang kalau yang visual kayak video kayak malah iso mirip banget yo kayak ngerti-ngerti ngomong apa suaranya persis kan gue yo. Yang diuji sebenarnya kan kemampuan otak manusia. Terkini lah gitu. Selama iki terkecoh ora dadi ngono ya Pak yo. Iya benar. Dan itu kan otak dan pikiran itu kan melekat ya. Ya nggak tahu generasi mendatang itu apakah wes terima bodoh wae, yang penting iso gawe. Ya wes rasa ajar matematika rasa apa bodohnya ora apa-apa lah, ra iso itu apa. Tapi yang penting iso mengoperasikan. Tapi kalau tiba-tiba teknologi mati apa satelit meledak ketika fasilitas itu kehack orang lain yang lebih tahu kan. Itu yang repotnya kan itu. Makanya ya manual itu kalau di kampus diisi kan masih dipakai terus. Meskipun seolah-olah manualnya gue ngopo ya. Mau ngosan sono digital ada AI, tapi ya ada fungsi-fungsi intuitif lah istilahnya kan itu. Ya, intuitif. Intuitifnya ada di situ. Bentuk-bentuk baru yang nggak kepikir itu. Mas, nek kon milih Mas, garap cover karo gambar mural, milih ndi Mas? Kan profesinya kan pernah dilakoni semua ya. Gambar kanvas bareng ya Mas yo. Gambar kanvas, gambar mural, gambar digital, karo garap ilustrasi cover misalnya. Pilih ndi Mas? Ini terlepas dari nilai ya. Terlepas dari nilai. Yang paling disenengi ngono lho Pak, ngono lho. Kepuasan seperti mural teman. Kepuasan gitu? itu tetap mural. Karena dia kombinasi toh. Karena ini, kalau kita buat cover itu ketika jadi ya persis, nanti kecetak ya persis ya. Tapi kalau di mural kan nggak bisa 100% persis. Ada sisi. Ada kejutan ya. Nyampur warna atau warnanya geser-geser dikit itu ya intuisi kan. Intuisinya di ngerti-ngerti ketemu tembok merengkel ngono ya. Itu. Apa temboknya ternyata gogos. Terus ketahanan fisik. Ketahanan fisik gue ya. Ketahanan fisik itu kan juga mempengaruhi itu. Mengatur ritme itu loh, mengatur ritme. Oh ini bisa selesai sekian jam. Kalau
digital atau kan enggak. Ya bisa diatur ritmenya tapi di posisi kita duduk di tempat yang empuk kan. Iya makanya lu. Udutan sak boleh, kayak kopi gitu loh. Berarti keterbatasan gue malah membuat iki ya, Mas. Iya, secara pengalaman itu memang puas banget kalau misalnya jadi gitu loh. Bener-bener kepuasan beda kepuasan. Dan ya di sisi lain ya itulah kelebihan mural. Gitu loh. Walaupun sebenarnya tetap kemudian ini ya Mas ya, ada masanya ya. Karena kan kadang cat itu ya, seiring waktu. Tapi gini, di posisi ketika brand atau yang misalnya tembok perusahaan di mural itu orang juga akan lihat kok bahwa ini yang nge-hire ini ya tahu bahwa ini menarik dan apa ya, kan nggak semua orang ya misalnya buat warung print X banner sama ngecat spanduk betul kesannya di perasaan ya Mas ya kalau itu ya. Bener sih. Ahnya itu atau titik apa pas melihat visualnya itu beda. Beda. Ya kayak pernah merasakan pakai baju batik tulis manual sama print. Beda. Kebanggaannya beda, Pak. Beda. Itulah. Beda. Bagi orang luar nggak tahu apa itu batik tulis, apa itu batik printing. Ya tahunya kan keserasian. Oh, api. Tapi bagi si pemakai, meskipun cuma monokrom batik, tapi ini batik tulis loh. Beda, wes. Percaya dirinya beda. Ah, itu beda. Beda. Daripada pakai batik yang wah iki anune gambar tapi printing. Bisa api-api tapi printing. Jiwanya enggak nempel di bajunya itu. Dia dibuat mesin. Nah, itulah. Tak kira masa depan manusia akan berkutat sama itu, kepuasan batin. Iya, kepuasan batin. Kabeh iki mung soal rasa ya, Mas. Nah, iya bener. Iya sih, ya. Nah, orang kan kadang ini toh, kadang ketika misalnya Mas Rangga di dunia kopi, misalnya wah itu project massal ya. Massal kan akhirnya berpikir industrial toh, efektivitas, sumber bahan baku, kualitas nomor sekian mungkin ya. Yang penting harganya masuk. Akan mau gitu. Tapi ketika single origin terus model nakno suwi ngono ya. Karo ngobrol ngono iki kan perasaannya beda. Bener sih. Kalau aku datang misalnya dunia tekstil lah. Tekstil yang kalau orang yang idealis pakai rasa kan cari-cari yang bahan pewarna alam. Tapi misalnya dia pun punya perusahaan industrial yang besar itu kadang dia nggak mau promo-promo. Ispomen aku etok duitnya kok, tapi ketika foto-foto ya nganggo batik sing tulis. Iya, bener kuwi. Padahal dia membuat batik printing. Iya, bener kuwi, Pak. Kadang ngono ya logo ya wong iki. Sumber nilainya itu kan ditutup-tutupi gitu loh. Tapi ketika nilai itu menyangkut rasa itu kecenderungannya untuk ditampilkan gitu. Tak kira banyak yang gitu. Makanya konsumen batik tulis kan middle up. Iya. Meskipun dia ya punya pabrik printing batik. Iya. Tapi ora tau dienggo. Tetep nek ketemuan walaupun kan tetep aku pengusaha batik. Tetep kanggone batik tulis ya, Pak ya. Padahal batik sing diproduksi ora kan ngono. Golek duit tok. Ya di sisi lain ya gitu. Realitasnya kehidupan ya. Orang mau tinggal memilih di jalur yang hulu sampai hilir itu sesuai dengan jiwanya atau hulunya nggak sesuai tapi hilirnya golek-golek go nyenengke awak lah istilahnya. Go memuaskan batin lah. Padahal hulune
Ya mungkin apa rusak iki ngerusak iku. Itu yang misalnya apa ya? Sebagai misalnya pengkarya itu kadang-kadang kan dilemanya juga gitu. Misalnya ketika dapat proyek sifatnya apa industrial banget lah. Wah aku diberi gini padahal idealisme kayak gini. Luwes kuwi ya Mas. Luwes itu iki udut bisa cukup raya, gitu sih. Tapi itu bisa seiring waktu ya kalau kita bareng-bareng membangun itu sebenarnya itu bisa. Toh era Eropa juga dia juga mulai ke arah situ kan. Mulai ke arah betul sih Mas. Betul sih Mas. Aku yang terakhir itu lihat ini satu unggahan gitu ya bahwa ada satu kedai Mas, kedai kopi di Jepang. Itu menyajikan kopi caranya tradisional kabeh Mas. Termasuk apa? Giling kopi nih. Diulek Pak. Jangkrik iki lah Jawa banget ya Pak. Diulek. Dan tenanan nganggo watu diulek kayak itu terus diseduh biasa manual kayak nganggo banyu panas terus diteko ngene iki set kertasnya yo golek kertas sing alami ngono-ngono kuwi. Yo suwe. Tapi ternyata orang ketoke nganggo reservasi kuwi Pak. Dan regane larang. Ya ketika kayaknya hal-hal yang kemudian dilakukan secara manual ya tetap mendapatkan tempat toh Mas. Walaupun sekarang juga aku ndelok kan ketoke ono alat sing nggo mural sing otomatis ngecet. Iya, iya itu kan ketika ya rumus ekonomi lah, banyak permintaan itu dipenuhi. Ketika pemenuhan itu kurang kan cari yang lebih efisien. Ya misalnya banyak toh, misalnya dulu ya rokok ya dilinting manual, tapi ketika kebutuhan kok meluas ya terus ben cepet iki, ben cepet bati gitu loh. Ben cepet bati noka golek mesin. Kan gitu. Tapi padahal sebenarnya nek tetep lintingan ya ora apa-apa. Tapi sajane zaman dhisik rokoki nganggo saos ora to Mas? Apa ya, saos kuwi sebagai ya kan cengkeh sebenarnya ya saos tanda kutip ya. Tapi kan lambat laun kan berubah toh. Mungkin tambah yang cair, tambah yang mas. Saiki mesti nganti semprotan kuwi yo. Rasa-rasa. Iya. Itu kan ya gitulah. Karena keinginan orang kan mencari keuntungan. Ketika keuntungan itu berlebih kan ya itulah. Akan memaksimalkan sumber toh. Ya wah, aku di pabrik gede iki. Kuwi carane murih gitu. Mbak impor misalnya atau apa gitu ya, padahal kan merembet ke mana-mana. Misalnya seni, ke apresiasi macam-macam. Padahal kalau dia di sini kan sebenarnya sumber untuk diapresiasi itu masih banyak gitu loh. Ketika komunitas itu nggak mengerti atau kecenderungannya nggak orang Jawa bilang nggak cucuk gitu. Nah, ra cucuk ya nggak dilakukan lagi toh. Nah, misalnya dulu masih ingat misalnya buat reklame itu masih disemprot. Ketika saiki nyemprot larang ya. Malah larang ya Pak ya. Larang. Kayak iki poster bioskop kan dhisik gambar manual ngono ya. Larang Pak saiki malah Iya, Pak. makanya itu. Apa jenenge? Padahal gambar pecel lele. Larang Pak jebul ternyata manual. Aku lagi ngerti ya juga. Padahal kalau itu masih dilestarikan, itu kan idealismenya dapat, kemandiriannya dapat, gak tergantung mesin. Ya. Jadi misalnya dulu background acara itu kan pakai kertas. Tempel. Terus pakai hiasan apa? Sekarang gabus di grajeni siji-siji. Sekarang print outdoor. Outdoor, sekali pakai. Menciptakan sampah baru. Menciptakan sampah baru. Bener. Tapi itu realitasnya kok golek sing. Dan ketika komunitas misalnya aku di rumah ya di kampung, aku pengen gitu itu bagi yang ini kira praktis itu ya.
Aku masih pernah di ada satu pengajian itu ya pakai kertas, tulisan sawalan itu pakai kertas loh. Kertas ditempel dengan backdrop hitam gitu. Ya syahdu tadi, oh bener-bener. Tarik benang, ben roto, aduh cigur. Ngetoi siji anjir. Ngemal ya. Ketika itu Tapi guyupe ento ya Pak pas garap ngono kuwi. Tapi kan ya itu apa generasi itu loh kan. Kalau nggak tersambung lagi pengertian itu ya punah dengan sendirinya. Makanya ya ini salah satu bentuk apresiasi karya lah. Jadi memang kalau di Jogja kan banyak lah medianya dan perlu diperbanyak lagi. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Daru. Oke. Ngobrol-ngobrolnya ini tentang karya Mas Daru gitu ya. Teman-teman kalau misalnya mau lihat karyanya Mas Daru bisa datang ke Ngampilan. Ada satu kedai namanya Rempah Raminten. Ini karyanya menjelaskan mengenai representasi penjelajahan samudra, di mana kemudian rempah sebagai komoditas emas di masa lalu gitu ya. Itu coba disegarkan lagi ingatan kita. Bagi yang misalnya belum tahu juga bisa tahu bahwa ya rempah itu begitu diperebutkan gitu ya. Dan Rempah Raminten kemudian menjadi jembatan. Kalau teman-teman pengen merasakan kopi yang berkombinasi dengan rempah, bisa datang ke Rempah Raminten. Hari ini kita tandang ke oleh-oleh Raminten di mana di bagian sudutnya ada Rempah Raminten bersama Mas Daru, Nugroho Daru. Besok kita akan tandang kemana lagi? Hari ini kita tandang ke Ngampilan, besok tandang kemana lagi? Sampai jumpa di tandang berikutnya. Dadah.